Awal bulan November ini harga emas makin naik lagi di mana secara global diperdagangkan di atas level 2.700 per troy ounce. Lalu kira-kira emiten apa saja yang ada di bursa kita akan diuntungkan dengan kenaikan harga emas global ini? Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman sudah download ebook watchlist kami ya, karena kami sudah menulis ebook, di mana ebook tersebut menurut saya sangat bermanfaat bagi perjalanan investasi kalian. Ada mindset investasi jangka panjang dalam ebook tersebut, dan juga ada 3 contoh saham undervalue, di mana saham-saham tersebut sudah kita update dengan kinerja terbaru kuartal 3 2024 ya. Jadi pastikan teman-teman untuk mendownload ebook watchlistnya. Ebook ini free ya, tinggal di-download saja melalui link di bawah ini. Bicara mengenai emas ini teman-teman sekalian, ada 2 faktor ya, yang dimana 2 faktor ini dapat men-trigger kenaikan harga emas. Yang pertama adalah terjadinya perang, di mana perang ini akan membuat kestabilan ekonomi menjadi tidak pasti, sehingga orang-orang lebih suka untuk membelanjakan uangnya di safe haven, salah satunya adalah di emas. Dan seperti kita tahu ya, bahwa perang sampai saat ini belum berkesudahan, bahkan menjadi lebih parah lagi, lebih meluas lagi. Saya yakin kita semua juga menginginkan perdamaian terjadi di muka bumi ini, jadi pastikan ya kita juga selalu berdoa supaya terjadi perdamaian di muka bumi ini. Selain perang, ada faktor yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu penurunan suku bunga Fed. Ya, ini khusus penurunan suku bunga Fed Amerika Serikat. Dimana ketika tren suku bunga mengalami penurunan, maka orang-orang juga akan mengalihkan dana mereka dari bonds di dalam Amerika dan membelanjakan uangnya ke safe haven, salah satunya juga emas. Nah, kita semua tahu di FOMC terakhir, suku bunga Fed telah turun sekitar 50 basis point, dan ini diprediksi akan terus melanjutkan penurunan suku bunganya. Otomatis ketika suku bunga turun, maka tren kenaikan harga emas akan terjadi. Dan ini sudah mulai berlangsung, di mana sampai saat ini harga emas sudah menembus all time high-nya di level 2.700 per troy ounce ya, dan ini terus-menerus menembus level tertingginya. Nah, sekarang kan kira-kira emiten apa saja yang akan diuntungkan dengan kenaikan harga emas ini? Yuk kita bahas satu persatu. Oke, saham pertama yang akan kita bahas yaitu Antam, karena Antam sendiri dia juga menjual emas, ya, emas batangan yang biasa sering kita beli untuk kita simpan. Sekarang kita lihat dulu pergerakan harga saham Antam sepanjang tahun 2024 ini, di mana pergerakannya cukup volatile ya. Di awal tahun sempat naik ke level 1.800, kemudian jatuh ke level 1.200, kemudian berangsur-angsur naik lagi sampai ke level 1.700 sebelum akhirnya pada saat video ini diambil ya, tanggal 2 November, itu harga saham Antam ditutup di level 1.555. Perhitungnya secara year to date, artinya saham Antam ini minus 9%, dan di harga sekarang menunjukkan level PBV 1,2 kali dengan PI rasio 12 kalinya. Sekarang kita lihat kira-kira berapa volume produksi maupun volume penjualan dari emas Antam ya. Jadi khusus kita highlightnya di emas ya. Jadi untuk Antam sendiri ini sebenarnya dia jualan banyak komoditas ya. Jadi tidak hanya emas, ada ferronikel, ada biji nikel, emas, perak, bauksit, dan alumina. Tapi tetap saja ketika harga emas naik, maka Antam ini juga akan diuntungkan dengan kenaikan harga emas yang membuat revenue-nya juga naik. Secara volume produksi untuk Antam sendiri sampai dengan bulan September 2024 mampu memproduksi emas sekitar 743 kg. Dan kalau kita lihat penjualan emas untuk Antam sebesar 28.567 kg. Jadi volume produksi dengan volume penjualannya gapnya sangat tinggi, alias ya berarti sisa dari 27.000 kg sekian itu dia harus beli emas dari perusahaan lain. Alias ya mayoritas Antam sendiri ini adalah trader emas gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat kinerja untuk Antam posisi September 2024, di mana dari sisi pendapatan atau penjualannya naik 40%, dari 30,8 triliun menjadi 43 triliun.
Kemudian untuk laba kotornya sayangnya justru minus ya, minus 33% atau turun dari 6 triliun menjadi 4,1 triliun, dan laba bersihnya pun juga minus 33% dari 2,8 triliun rupiah menjadi 2,2 triliun rupiah. Dan ini adalah kira-kira proyeksi untuk kinerja Antam sampai tahun 2024 ya. Jadi untuk tahun 2023 ke belakang itu adalah histori dan 2024 adalah proyeksi. Dimana kalau kita lihat kenaikan revenue dari Antam ini mampu menorehkan penjualan atau pendapatan Antam untuk tahun 2024 ini mencapai all time high-nya. Tapi karena laba bersihnya turun, maka bisa kita katakan tahun 2024 laba bersih Antam dia tetap turun ya, turun dibandingkan tahun 2023. Jadi ini berkebalikan nih. Sisi revenue dia naik, tapi justru laba bersihnya malah turun. Oke, saham yang kedua yaitu Harta Dinata Abadi ya, atau saham dengan kode emiten HRTA. Kita lihat dulu pergerakan harga saham HRTA ini sepanjang tahun 2024. Di mana tahun 2024 ini juga cukup volatile ya, tapi trennya naik. Awal tahun 2024 sampai bulan April sempat naik sampai ke level 400-an, kemudian turun sampai ke level 340-an. Pada bulan Oktober kemarin dia naik lagi sampai ke level 510 ya. Dan kalau kita hitung ya, sejak awal tahun 2024 sampai saat video ini diambil ya, di mana harga saham HRTA ini ditutup di level 450. Secara year to date, Harta sudah menghasilkan return 29%. Dan di harga 450 ini menunjukkan level PBV 0,9 kali dengan PI rasio 5 kalinya. Sekarang kita coba lihat dari sisi penjualan atau volume penjualan dari HRTA ini. Dimana kalau kita lihat untuk tahun 2024 ini secara volume penjualan naik ya, naik dibandingkan posisi tahun 2023. Cuman ini memang data masih pada semester 1 ya. Nah, dimana untuk tahun 2024 ini secara volume penjualan naik dari 6.225 kg menjadi 7.421 kg. Dan ASP atau average selling price-nya ini juga naik dari 986.000 rupiah itu menjadi 1.100.000 rupiah secara average selling price-nya. Ya, jadi volume penjualan naik, kemudian secara ASP juga naik ya, otomatis ya ini akan menguntungkan alias sales-nya pun juga akan naik. Kita langsung masuk saja ke laporan laba ruginya, di mana ini juga terlihat ya, tercermin dari laporan laba ruginya secara sales atau secara pendapatan ya, biasa ditulis dengan penjualan juga itu sama saja. Itu naik 42% dari 9,3 triliun rupiah menjadi 13,2 triliun rupiah. Kemudian laba brutonya juga naik 8% dari 742 miliar rupiah menjadi 798 miliar rupiah, dan laba bersihnya naik 16% dari 259 miliar rupiah menjadi 301 miliar rupiah. Kemudian ini adalah histori dari pendapatan maupun laba bersih HRTA, di mana tadi kita melihat ya untuk tahun 2024 baik itu pendapatan maupun laba bersihnya naik dibandingkan tahun 2023. Dan secara histori ternyata ini menarik. Untuk tahun 2024 ini kinerja Harta ini naik atau menembus all time high-nya. Ya, sisi pendapatan mungkin tahun 2024 berpotensi untuk mendapatkan revenue 16,7 triliun rupiah dan laba bersihnya 412 miliar rupiah. Dan biasanya kalau laba bersihnya mencapai all time high, kemudian katalisnya juga positif, maka potensi untuk harga sahamnya menembus all time high-nya pun itu juga ada ya. Oke, saham yang ketiga yaitu ARCI Indonesia atau saham dengan kode emiten ARCI. Kita lihat pergerakan harga saham ARCI sepanjang tahun 2024 ini, di mana kalau kita bandingkan dengan dua saham sebelumnya ya, ARCI cenderung lebih terkoreksi ya, alias harga sahamnya tidak naik seperti HRTA ya, maupun juga Antam. Antam tadi walaupun koreksi juga sempat naik, tapi untuk ARCI ini secara year to date dia ternyata masih turun ya. Jadi hitungannya adalah pada saat video ini diambil harga saham ARCI di perdagangan di level 282, artinya secara year to date turun 31%.
Dan di harga saham di saat ini 282 menunjukkan level PBV 1,7 kali dengan PI ratio minus 104 kali. Artinya kalau PI ratio ini kan price to earning ratio minus, ya berarti perusahaan masih membukukan rugi bersih ya. Sekarang kita lihat untuk produksi dari saham Arci ini. Jadi kebetulan kalau yang tadi kita bahas yaitu Antam dan juga HRTA itu adalah saham-saham yang dia jualan emas dalam bentuk batangan. Sedangkan untuk Arci ini dia adalah penambang emasnya atau produsen emas. Jadi dia punya lahan yang cukup besar dan ditambang, kemudian hasil tambangnya dijual. Kira-kira seperti itu ya. Jadi penjualannya tidak dalam bentuk emas batangan. Cuma nanti ke depan rencananya dia juga akan masuk ke penjualan emas batangan. Tapi sekali lagi ya, mayoritas saat ini adalah pendapatan dari Arci disumbangkan di penambangan emasnya. Nah, posisi kuartal 3 2024 untuk produksi emas sendiri dari Arci mencapai 73 kilo ons ya, atau 73.000 ons. Di mana dari dua perusahaan ini, SM dan juga TTN, sejak awal produksinya sudah memproduksi sekitar 2.374 kilo ons. Ya, ini sejak awal penambangan ya, cuman untuk tahun 2024 ini sebesar atau sebanyak 73 kilo ons. Dan ini ternyata lebih sedikit dibandingkan untuk posisi tahun 2023, artinya turun ya. Kalau di tahun 2024 ini sampai bulan September 2024 itu memproduksinya 73 kilo ons, sedangkan di tahun 2023-nya sampai kuartal 3 mencapai 85 kilo ons. Jadi produksinya justru menurun. Nah, sekarang kita lihat untuk laporan laba rugi dari Arci sendiri, di mana secara pendapatan atau revenue itu tetap naik 25%. Dari sebelumnya 172 juta dolar menjadi 215 juta dolar. Nah, kenapa bisa naik sedangkan volumenya turun? Ya karena harga emasnya naik ya. Jadi ketika volume turun tapi kenaikan harga emasnya itu lebih tinggi dibandingkan volume produksi maupun penjualannya, ya maka pendapatannya pun ini juga naik ya. Tapi sayangnya untuk laba brutonya masih turun 27% dari 48,7 juta dolar menjadi 35,4 juta dolar. Dan sayangnya untuk laba ruginya ini minus 136% dari laba 11,2 juta dolar menjadi rugi 3,9 juta dolar. Sekarang kita lihat untuk histori dari revenue maupun laba bersih Arci ya, dan ini dalam satuan ribu dolar. Dimana sebenarnya untuk dari sisi pendapatan Arci ini termasuk naik ya. Jadi sempat mencapai all time high-nya di tahun 2020 ya, justru saat pandemi kemarin secara revenue mencapai all time high, tapi masuk tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan. Salah satu faktornya adalah karena tambangnya yang jebol ya, yang rusak, yang membuat volume produksi turun cukup signifikan, membuat volume penjualannya pun itu juga mengalami penurunan ya. Bahkan sampai saat ini untuk lokasi tambangnya yang jebol tadi itu belum selesai untuk perbaikannya. Ya, tapi menariknya tahun 2023 dan 2024 secara revenue ini berpotensi naik. Namun sayangnya dari sisi laba bersihnya ini justru makin turun. Tahun 2020 mencapai 123 juta dolar labanya, kemudian turun tahun 2021, turun lagi tahun 2022, dan tahun 2024 ini berpotensi rugi ya, minus, karena per kuartal 3 tadi itu saja sudah minus ya, apalagi nanti sampai kuartal 4 bisa kita proyeksikan ini labanya juga minus, alias laba all time low-nya ya. All time low sejak tahun 2013. Oke, saham selanjutnya yaitu PT Bumi Resources Minerals Tbk ya, atau saham dengan kode emiten BRMS. Nah, sekarang kita lihat pergerakan harga saham dari BRMS ini sepanjang tahun 2024, di mana untuk BRMS sendiri ini menunjukkan tren kenaikan ya, atau bullish yang sangat kuat, dan itu dimulai dari pertengahan bulan September kemarin. Bulan September
pertengahan harga saham BRMS masih di 160-an, kemudian masuk ke bulan Novembernya ya, ke Oktober dan November ini naik cukup signifikan, dan sampai saat video ini diambil harga saham BRMS ditutup di level 358. Artinya kalau kita hitung sejak awal tahun 2024 harga saham BRMS sudah naik 1 bagger atau 111%. Harga 358 menunjukkan level PBV 2,7 kali dengan PI rasio 197 kali. Nah, BRMS sendiri untuk dari sisi penjualan emasnya ya atau produksi emasnya, di mana untuk tahun 2024 ini bisa dikatakan naik dibandingkan tahun 2023 dari 23.000 ons naik menjadi 45.000 ons sepanjang tahun 2024 ya. Jadi ini full tahun 2023 dan tahun 2024 sampai September kenaikannya sudah 2 kali lipat lebih. Untuk angka di bawah ini adalah angka per kuartalannya ya, yang artinya kalau kita lihat secara kuartal by kuartal, ini setiap kuartal selalu bisa menaikkan volume produksi ya maupun penjualannya. Nah, dari sini saja sangat kelihatan ya, ketika volumenya naik ditambah dengan harganya naik, otomatis dari sisi revenue akan terjadi kenaikan yang signifikan. Ya, sekarang kita coba lihat laporan laba rugi BRMS posisi kuartal 2 2024. Jadi sayangnya untuk BRMS ini sampai saat video ini diambil tanggal 2 September 2024 masih belum menerbitkan laporan keuangan kuartal 3-nya ya. Jadi kita pakai kuartal 2-nya dulu. Nah, dari sisi pendapatan, BRMS naik 287% dari 15,8 juta dolar menjadi 61,2 juta dolar. Kenaikan yang sangat signifikan. Kemudian laba brutonya pun juga naik 243% dari 8,9 juta dolar menjadi 30,5 juta dolar. Ya, dan untuk laba bersihnya naik 61% dari 5,5 juta dolar menjadi 8,9 juta dolar. Ya, karena tadi volumenya naik, harga emasnya naik, secara revenue naiknya juga akan berimbas signifikan. Nah, ini adalah histori dari revenue maupun laba bersih untuk BRMS ya, sepanjang atau sejak tahun 2013, di mana dari sisi revenue atau pendapatan bisa dikatakan ya, karena naik 200% lebih, maka bisa kita asumsikan untuk tahun 2024 ini pendapatan BRMS mencapai all time high-nya. Namun untuk laba bersihnya, karena tadi naik 60% ya, misalkan kita anggap kenaikannya konservatif 20%, artinya ya laba bersih dari BRMS sebenarnya belum all time high. Ya, tapi kalau kita lihat di tahun 2021 ini kan ada laba lain-lain. Ya, jadi kalau misalkan tahun 2021 ini kita hilangkan laba lain-lainnya, maka tahun 2024 ini BRMS juga mencatat laba bersih all time high-nya. Itu tadi 4 dari emiten emas yang ada di bursa kita yang diuntungkan dengan kenaikan harga emas itu sendiri. Nah, kira-kira nih dari 4 emiten emas tersebut kalian sudah pegang yang mana? Coba sebutkan emiten emas favorit kalian di kolom komentar ya.